Jadi harapan saya ketika teman-teman tahu mengenai indikator ini, teman-teman sudah bisa menentukan kapan teman-teman itu akan trading dan kapan teman-teman itu akan berhenti untuk trading. Jadi jangan terforsir oleh trading terus-menerus. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra. Oke, di video kali ini saya mau bahas mengenai salah satu indikator yang ini fungsinya untuk memberitahukan kapan kita trading dan kapan kita berhenti trading atau wait and see ya. Karena kan selama ini kalau saya ketemu dengan klien saya gitu ya, banyak sekali yang cerita dan tiba-tiba itu langsung ngasih history transaksinya, ngasih, mas saya lagi open posisi ini nih, malah loss nih, gimana ya cara menyelesaikannya gitu ya. Terus saya tanya, ini kapan tradingnya? Semalam. Nah, padahal kan semalam itu bukan waktu yang tepat untuk trading, tetapi malah dia memaksakan untuk trading. Nah, artinya di sini trading itu kan bukan cuma asal-asalan. Kapanpun kita bisa trading, kapanpun kita boleh trading, seperti itu ya. Tetapi harus ada timing yang tepat, harus menunggu momen yang tepat untuk kita masuk ke market. Sehingga kalau kita masuk ke market yang tepat, maka kita bisa mendapatkan profit. Dan kemungkinan loss-nya itu bisa semakin kecil kalau kita masuk ke market yang tepat. Itu tujuan utama kita trading. Nah, makanya di Gain Hunter ini, teman-teman saya ajarkan supaya menemukan momen-momen yang tepat, supaya teman-teman itu tidak asal-asalan untuk trading. Nah, kalau teman-teman mau konsultasi dengan saya, silakan teman-teman bisa ikuti di gainhunter.com/mastery ya. Ikut Gainhunter Mastery, teman-teman bisa konsultasi dengan saya via Zoom secara private, sehingga teman-teman bisa fokus tanya apapun mengenai trading, silakan dan pastikan kalau tanya-tanya, teman-teman siapkan catatan karena semuanya penting. Nah, buat teman-teman yang pengen belajar pemula, teman-teman bisa ikut Gainhunter Nubitobat ya di gainhunter.com/trader nubitobat. Atau teman-teman bisa ikut juga sinyal dari Gainhunter. Teman-teman bisa ikut Gainhunter sinyal, gainhunter.com sinyal. Di situ gratis ya. Teman-teman bisa daftarnya lewat gainhunter.com/free, nanti akan kita bantu, karena ketika daftar di gainhunter.com/free itu teman-teman memasukkan nomor WA teman-teman dan nanti akan kita bantu mulai dari nol ya. Ini khusus buat teman-teman yang belum bisa trading sama sekali dan pengen trading mulai dari nol, teman-teman bisa masuk ke gainhunter.com/free. Nanti akan kita bantu bagaimana cara untuk mengenal mekanisme dari MetaTrader 4 maupun 5 dan cara open posisi, kemudian cara pasang pending order, cara pasang stop loss dan take profit, kemudian teman-teman bisa trading secara mandiri seperti itu. Dan nanti juga ada free 14 hari sinyal dari Gainhunter dengan mengikuti komunitas dari Gainhunter ini. Oke, kita kembali ke materi ya. Jadi kebanyakan orang trading itu tidak tahu kapan saatnya untuk masuk ke market dan kapan saatnya untuk berhenti. Nah, kalau kita menggunakan patokan yang ada, patokan waktu, itu sebenarnya mudah ya. Kita bisa menggunakan zona waktu Asia, Eropa, maupun Amerika. Nah, itu bisa digunakan. Karena kalau kita perhatikan di volume transaksi, itu ada 3 puncak ya. Setiap harinya ada 3 puncak gitu ya, dan puncak yang paling rendah itu Asia, puncak yang kedua itu Eropa, dan puncak yang ketiga itu Amerika. Dari puncak itu kita bisa menyimpulkan mana volatilitas harga yang tinggi. Sebenarnya itu bisa digunakan, cuman kadang-kadang di market Amerika itu pun juga sering terjadi false moment. Jadi tidak setiap saat di zona waktu Amerika itu kita bisa trading. Nah, makanya kita memerlukan nih patokan tertentu ya, patokan khusus supaya kita itu bisa tahu kapan untuk masuk ke market dan kita bisa tahu kapan untuk berhenti. Patokan itu dengan menggunakan indikator ini, teman-teman. Indikatornya itu namanya adalah indikator ADX atau Average Directional Index ya. Oke, kita langsung saja masuk ke chartnya seperti ini. Nah,
Di sini untuk memasang indikator average directional index, teman-teman bisa masuk ke insert, kemudian indikator, lalu masuk ke trend ya. Di sini ada average directional movement index. Teman-teman tinggal klik di sini. Nah, untuk settingan yang kita gunakan itu menggunakan periode 14. Karena ini kita menggunakan settingan standar ya. Nah, kemudian untuk style, untuk warna, teman-teman bisa rubah sendiri-sendiri. Karena kalau kita reset, nah ini warnanya kurang begitu terlihat kalau di background chart yang berwarna putih. Makanya saya buat yang warnanya sudah saya sesuaikan di background warna putih. Kemudian untuk levelnya itu kita isi dengan level 25 dan level 20. Ingat ya, level 25 dan level 20. Kemudian untuk scale-nya tetap kita nggak usah dirubah-rubah ya. Untuk visual kita checklist semuanya ini dan kita langsung klik OK. Nah, untuk indikatornya itu seperti ini. Lalu gimana cara membaca dari indikator ini ya? Pertama, di sini itu ada 3 plot ya, 3 plot atau 3 garis ya, 3 garis yang berwarna merah, kemudian ada warna biru putus-putus ya, ini namanya plus DI ya, kemudian ada yang berwarna hijau putus-putus ini namanya minus DI, yang berwarna merah ini garisnya namanya ADX ya, garis ADX sesuai dengan nama indikatornya. Oke, jadi masing-masing dari 3 garis ini itu punya fungsinya sendiri-sendiri ya. Kita bahas dulu dari yang paling gampang dulu ya, dari plus DI dan minus DI. Plus DI dan minus DI itu mengindikasikan dari arah tren. Arah tren sama sifatnya sama seperti moving average. Jadi ini plus DI dan minus DI kalau kita bandingkan dengan indikator yang lain ya samalah ya, sama-sama. Intinya adalah kalau ada plus DI itu ada di atas, artinya ini trennya naik. Plus DI itu yang biru ini ya. Kalau kita lihat kapan plus DI itu ada di atas ya. Oh, berarti ketika terjadi ini ya, persilangan dia ada di atas ini. Di atas dari minus DI ya. Jadi trennya di sini naik. Kita lihat di chartnya naik. Nah, kemudian di sini terjadi persilangan lagi. Plus DI itu berada di bawah ya, dan minus DI ada di atas. Kalau minus DI ada di atas berarti trennya turun. Ini minus DI ada di atas itu sampai sini. Nah, sampai sini dia berubah trennya naik. Baru setelah itu dia ada di atas lagi. Seperti itu. Ini plus DI dan minus DI fungsinya untuk melihat dari arah tren. Nah, sekarang fungsi dari ADX ini itu yang cukup unik ya, yang saya katakan tadi. Fungsi ADX ini itu sebagai indikator kapan kita masuk ke market dan kapan kita wait and see. Nah, kita di sini memanfaatkan adanya level dari garis equilibrium ini ya, dari area equilibrium ini. Jadi di sini ada level 20 dan level 25. Jadi kapan kita masuk ke trading? Nah, kapan kita masuk ke trading itu pada saat garis ADX-nya itu naik di atas level 25 ya. Ketika ada di atas level 25 itu saat kita untuk trading, saatnya kita untuk open posisi ya, karena pada saat garis ADX-nya itu ada di atas, market itu sedang volatil, di mana ketika volatil itu artinya adalah peluang kita untuk mendapatkan keuntungan. Volatil itu jadi artinya adalah dia marketnya itu bergerak cukup jauh ya, naiknya cukup tinggi, turunnya juga cukup tinggi. Jadi ini garis ADX ini nggak peduli dengan market ini ya, kalau mau naik atau turun nggak peduli. Intinya kalau volatilitasnya tinggi dia ada di atas level 25 dan itu adalah saat kita masuk ke market gitu. Kemudian ketika garis ADX ini ada di bawah level 20 atau di level 25 ya, 20 yang paling parah ya, 20 ya, di bawah level 20. Itu adalah saat kita berhenti. Kita wait and see dari market ya. Kita mengawasi market atau kita nggak usah trading, nggak perlu trading. Karena ada waktu kapan kita trading dan juga ada waktu kapan kita
berhenti trading juga. Jadi nggak bisa asal-asalan kita trading seperti itu ya. Kayak gini, ini saat kita berhenti. Kalau kita lihat ya di chartnya ini, chartnya kan pendek-pendek. Nah ini pada chart-chart seperti ini, kalau teman-teman memaksakan untuk trading, ya pusing ya. Pusing karena marketnya cuman bolak-balik seperti ini. Seperti itu. Jadi harapan saya ketika teman-teman tahu mengenai indikator ini, teman-teman sudah bisa menentukan kapan teman-teman itu akan trading dan kapan teman-teman itu akan berhenti untuk trading. Jadi jangan terforsir oleh trading terus-menerus. Kalau ada yang terforsir dengan trading terus-menerus dan jadi gila trading kayak gitu ya, di mana-mana lihat chart terus-menerus gitu, wah tandanya ini teman-teman harus berhenti ya. Karena trading itu dilakukan tidak sefrontal itu ya. Jadi kita melakukan pekerjaan kita itu juga harus dengan santai, tidak terlalu menggebu-gebu juga. Jadi apapun yang kita jalankan itu beneran ada hasilnya gitu. Nah, selain dari indikator ADX ini, garis ADX ini digunakan untuk melihat dari kapan ya, menentukan dari kapan kita masuk ke market dan kapan kita berhenti di market. Indikator ADX ini itu juga menunjukkan titik jenuh dari market. Tandanya gimana sih? Nah, pada saat indikator ADX ini ada di titik tertingginya ya, maka garis ADX ini atau indikator ADX ini itu mengindikasikan terjadi titik jenuh di market. Tetapi di sini itu tidak menggambarkan jenuhnya itu jenuh jual atau jenuh beli. Karena kalau kita lihat di sini ya, ketika dia ada membentuk puncak tertinggi seperti ini ya, di sini itu jenuhnya jenuh jual. Kemudian ketika dia membentuk puncak tertinggi di sini jenuh beli. Jadi nggak ada bedanya antara jenuh jual dan jenuh beli. Intinya adalah garis ADX itu membentuk puncak tertinggi. Dia berada di level paling tinggi dari garis dari level equilibriumnya ya, seperti itu. Lalu gimana tipsnya supaya teman-teman itu bisa memanfaatkan indikator ini secara efektif? Nah, gini teman-teman. Jadi teman-teman harus memperhatikan juga kapan garis ADX-nya itu ada di atas dan kapan posisi dari ketiga plot ini itu berada ya. Jadi posisi yang paling baik adalah ketika garis ADX-nya itu ada di atas dan benar-benar di atas, kemudian garis plus DI dan minus DI-nya itu ada di bawah. Jaraknya cukup jauh. Itu adalah momen terbaik untuk teman-teman masuk ke market. Dan kapan teman-teman menghindari? Pada saat garis ADX-nya itu bercampur dengan garis plus DI dan minus DI seperti ini. Ini merupakan momen-momen yang kurang bagus ya, dari sini sampai sini. Ini kurang bagus untuk trading ya. Jadi teman-teman bisa menentukan nih kapan teman-teman akan trading dan kapan teman-teman akan berhenti. Kira-kira seperti itu teman-teman untuk sharing saya di video kali ini dan semoga bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Dan jika teman-teman masih bingung ya, teman-teman bisa konsultasi dengan saya. Kalau teman-teman masih pemula, benar-benar pemula dari nol, teman-teman bisa konsultasi dengan saya secara gratis di gainhunter.com/free. Silakan teman-teman akses, linknya ada di kolom deskripsi video di bawah ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.